Bab 1916, menjebak Qilin. Suara ini setidaknya sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari orang kuat yang telah menguasai 5 hukum besar, dan itu hanyalah suara tak sengaja yang dibuat oleh anak Qilin. Keunggulan bawaan dari apa yang disebut binatang purba ini terlalu kuat. Kau tahu, ketika manusia baru lahir, mereka hanya memiliki kekuatan untuk menyusu. Lin Fei tak kuasa menahan diri untuk mengecap bibirnya. Ini sangat normal. Di alam semesta yang diatur oleh prinsip survival of the fittest, seiring berjalannya waktu, spesies yang lebih lemah akan lama menjadi mangsa bagi yang lain. Survival of the fittest. Long Wu menjelaskan dengan tenang. Namun, umat manusia adalah pengecualian. Kemampuan kita untuk bertahan hidup di zaman kuno yang penuh gejolak sepenuhnya berkat kapasitas reproduksi kita yang luar biasa. Tidak ada ras lain yang bisa menandingi ini. Misalnya, bagi kami para naga sejati, dibutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk membesarkan keturunan kami selanjutnya. Menurut Long Wu, keunggulan umat manusia yang tampaknya tak signifikan sebenarnya adalah kemampuan yang paling diidamkan dari banyak ras. Bayangkan saja, jika ras lain memiliki kapasitas reproduksi sekuat kita, mereka kemungkinan besar sudah lama mendominasi alam semesta. Sial, kehamilan butuh ribuan tahun. Kurasa aku harus bekerja lebih keras. Aku hanya ingin tahu apakah bayi yang baru lahir akan lebih mirip manusia atau naga. Mendengar ini, Lin Fei melirik pinggang ramping Long Wu, menyentuh dagunya, dan berbisik. Apa yang kau gumamkan? Long Wu mengerutkan kening dingin. Tidak, bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, senior tadi bilang kalau takdir mengizinkan, yang disebut putra roh kudus ini, atau anak Qilin, akan menjadi milikku. Aku akan menemukannya dulu dan menguji kekuatannya. Kalau aku tidak bisa mengalahkannya, aku harus merepotkanmu, istriku tersayang, untuk membantuku. Kata Lin Fei sambil tersenyum acuh tak acuh. Silakan. Long Wu tidak membahasnya lebih lanjut. Lagi pula, tak seorang pun mengenal karakter Lin Fei lebih baik daripada dirinya, dan ia sudah terbiasa. Lupakan omong kosong itu. Bahkan jika perkelahian benar-benar terjadi, ia akan menoleransinya. Baiklah, kalau begitu kalian tunggu di sini sebentar. Lin Fei mengangguk. Kemudian, dengan suara mendesing, ia menghilang dari tempat itu dan menuju ke arah suara itu. Tempat ini adalah gunung belakang Sekte Beastmaster, lokasi strategis yang jarang dikunjungi. Hanya beberapa monster iblis tingkat tinggi yang berkeliaran bebas di wilayah itu. Setelah raungan Qilin, pegunungan yang bergerigi, rimbun, dan lebat, yang dulunya dipenuhi energi spiritual yang kaya, tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan kicauan burung dan serangga yang samar pun tak terdengar. Hei, kudengar seperti ada di sini, tapi kenapa? Aku tidak bisa melihat sehelai rambut pun setelah sampai. Gumam Lin Fei. Bingung. Cerah. Gua itu terletak di kaki puncak yang menjulang tinggi, pusat wilayah utama. Di dekatnya, air terjun mata air spiritual yang besar mengalir deras dari puncak gunung, menyatu menjadi kolam yang dalam tak jauh dari gua. Airnya memancarkan energi spiritual yang luar biasa kaya. Di sekitar kolam tumbuh bunga dan herba eksotis, aroma herba obat memenuhi udara. Herba spiritual yang paling sederhana berusia puluhan ribu tahun, sementara raja-raja obat berusia 30.000 tahun merupakan hal yang umum. Bahkan ada beberapa raja obat berusia 70.000 tahun. Namun, entah mengapa, raja-raja obat ini tampak tertekan dan tidak berubah wujud menjadi manusia seperti Lin Qingqian. Ini adalah tempat terbaik di seluruh gunung belakang. Qilin ini benar-benar tahu cara memilih lokasi. Meskipun tidak ada jejak Qilin yang ditemukan, Lin Fei dapat menyimpulkan bahwa tempat ini pastilah tempat tinggal Qilin. Karena, dalam radius ratusan mil, tidak ada jejak binatang iblis apapun. Ini menunjukkan bahwa binatang iblis sekuat yang sebanding dengan mereka yang menguasai 3 hukum besar. Tidak berani menginjakan kaki di sini dengan mudah. Sepertinya dia tahu aku datang untuk menangkapnya, jadi dia sengaja bersembunyi. Lin Fei memancarkan indera spiritualnya, mengamati sekeliling dan membuat kesimpulan. Kita perlu menemukan cara untuk memancing Qilin ini keluar. Qilin ini memiliki kemampuan untuk menyembunyikan segalanya. Bahkan Long Wu harus berada di dekatnya untuk memastikan keberadaannya. Jadi, jika dia benar-benar bersembunyi, Lin Fei tidak akan dapat menemukannya sekeras apapun dia mencari. Setelah berpikir sejenak, Lin Fei menemukan beberapa ide. Pertama, Lin Fei mengeluarkan senjata sihir luar angkasa berbentuk labu giok, mencabutnya, dan mengarahkannya ke kolam energi spiritual yang dalam di depan gua. Bagai seekor paus, ia menyedot air mata air spiritual yang begitu jernih. Ciprat. Tak lama kemudian, air di kolam pun terhisap bersih. Pikiran Lin Fei bergerak, dan ia mengendalikan labu giok itu lagi, menyedot air terjun yang mengalir tanpa henti bak stasiun dok, tak menyisakan setetes pun yang tak terlihat. Sepertinya ia tak peduli dengan mata air spiritual ini. Kalau begitu aku akan mencabut semua herba spiritual ini. Melihat tak ada gerakan, Lin Fei tak patah semangat. Ia berbalik dan mencabut herba spiritual berbagai ukuran yang tumbuh di sekitar kolam, berapapun usianya. Ia langsung mencabut akarnya, tak menyisakan sehelai daun pun. Krak, tepat setelah melakukan ini, Lin Fei dengan jelas mendengar suara gertakan gigi.
Tepat di belakangnya. Si kecil, kau tak akan muncul. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin membawamu pergi dari sini dan melihat alam semesta yang luas dan dunia yang lebih luas. Lin Fei berbalik, tersenyum, dan berkata, aduh, kau telah merampok semua obat spiritual dan mata air spiritualku. Kau jelas-jelas perampok, tapi kau mengaku tidak punya niat jahat. Apa kau menganggapku bodoh? Cepat kembalikan barang-barangku. Suruh naga asli, harimau itu, dan tanaman obat berbentuk manusia itu pergi dari wilayahku. Meskipun tidak ada seorang pun di hadapannya, kata-kata marah terdengar jelas. Telinga Lin Fei jernih, tetapi suaranya jauh lebih tidak agung daripada sebelumnya. Kedengarannya kekanak-kanakan, seperti suara anak berusia 3 atau 4 tahun, tanpa daya jera. Hah, makhluk kecil ini bisa mengenali wujud asli Xiao Yu, tetapi Kaisar Obat telah selamat dari kesengsaraan besar dan sepenuhnya berubah menjadi wujud manusia. Long Wu bahkan lebih kuat, ia benar-benar bisa mengenali wujud asli mereka. Lin Fei terkejut. Lagi pula, mereka semua diselimuti oleh versi sederhana dari formasi penentang langit. Lalu, Lin Fei menahan rasa terkejutnya, keinginannya untuk menculik kilin muda semakin kuat. Sambil memutar bola matanya, ia berkata, nak, jika kau ikut denganku, aku berjanji akan mengembalikan semua yang baru saja kuambil kepadamu dengan utuh. Petik 2. Bukan hanya itu, setiap 10 hari, aku juga akan memberimu tanaman obat berusia 100.000 tahun sebagai ransum. Benarkah? Suara kekanak-kanakan itu tiba-tiba meninggi. Wujudnya, yang sebelumnya tersembunyi sempurna di kehampaan, kini memancarkan getaran yang jelas. Tentu saja benar. Kalau kau tidak percaya, lihat. Aku punya 7 atau 8 tanaman obat berusia 100.000 tahun di cincin angkasa ini. Bibir Lin Fei sedikit melengkung saat ia mengeluarkan cincin angkasa berisi tanaman obat dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dan aku punya lebih dari 100 cincin angkasa seperti ini. Bab 1917, tertipu. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kaisar obat? Mustahil, kecuali kau telah mengumpulkan semua kaisar obat di dunia. Mendengar kata-kata Lin Fei, anak kilin itu jelas skeptis. Ia bisa dengan jelas mendengar suara menelan ludahnya. Ia memang raja gunung di belakang sekte Beastmaster, yang menempati lokasi geografis yang sangat baik. Namun, kaisar obat berusia 100.000 tahun masih relatif langka. Sejak ia datang ke sini, selama ribuan tahun, ia hanya memakan 3. Itu terjadi pada awalnya, ketika orang-orang sekte Beastmaster mencoba menjinakkannya, jadi mereka dengan enggan mengeluarkan kaisar obat berusia 300.000 tahun. Kemudian, orang-orang sekte Beastmaster menemukan bahwa ia tidak dapat dijinakkan dengan teknik rahasia sekte Beastmaster. Jadi mereka berhenti memberinya makan. Kini, mendengar bahwa ia bisa mengonsumsi tanaman obat berusia 100.000 tahun setiap 10 hari, kilin muda tentu saja gembira. Kau sudah bilang aku bandit. Punya banyak tanaman obat itu tidak normal, kan? Lin Fei tertawa terbahak-bahak, melanjutkan bualannya. Pokoknya, aku sudah sampai sejauh ini. Kalau kau mau ikut denganku, aku janji akan menepati janjiku. Kalau kau tidak ikut denganku, jangan pernah berpikir untuk mengambil kembali apa yang baru saja kuambil. Bersamaan dengan itu, terdengar suara dengungan bergetar dan berputar di udara. Tak lama kemudian, seekor binatang emas, seolah diukir dengan cermat dari emas, muncul di hadapan Lin Fei. Ukurannya kira-kira sebesar anak sapi yang baru lahir. Ia berkepala naga, bermata harimau, bertubuh rusa, berekor lembu, berkuku seperti kuda, dan bersisik naga seukuran kuku jari. Meskipun ukurannya kecil, ia sudah memiliki keagungan seekor binatang purba. Setelah dewasa, aumannya akan cukup untuk menghancurkan gunung, sungai, matahari, bulan, dan bintang. Beri aku 3 tanaman Herb King dulu, dan aku akan mempercayaimu. Kalau tidak, kau hanya mencoba mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma. Setelah ragu sejenak, binatang kilin itu berbicara. Baiklah, tapi 3 tanaman agak terlalu banyak. Bagaimana kalau ku berikan 1 dulu? Kata Lin Fei sambil menggosok dagunya. 1 tanaman terlalu sedikit, tidak cukup untuk mengisi perutku. Setidaknya 2 tanaman, tawar binatang kilin itu. 1 saja. Kalau kau mau, ambillah. Kalau tidak, lupakan saja. Aku tidak harus memilikimu. Lin Fei juga tidak ingin menurutinya, dan bergerak untuk berbalik dan pergi. Tunggu, kalau begitu ambil 1 tanaman dulu, tapi kalau kau berani berbohong padaku lagi, aku akan kabur tanpa ragu. Lagi pula, aku akan tetap di sisimu, aku tidak akan melakukan apapun untukmu. Jika aku menghadapi bahaya, aku akan segera melarikan diri. Jangan harap aku akan menyelamatkanmu. Binatang kilin itu berpikir sejenak, dan akhirnya, dengan enggan, setuju. Baiklah, jika nanti tidak ada cukup raja obat untuk kau makan, kau boleh pergi kapan saja. Aku tidak akan pernah mendatangimu lagi. Kau tidak perlu melakukan apapun. Lin Fei setuju, menganggapnya lucu. Ia kemudian mengeluarkan raja obat dari cincin luar angkasanya dan melemparkannya ke binatang kilin. Grun, grun, hikap. Binatang kilin itu, seperti Zubaji yang sedang mengunyah buah ginseng, melahapnya dalam beberapa tegukan.
Kekuatan obat yang luar biasa diserap dan disempurnakan dalam sekejap. Sisiknya menjadi semakin mempesona, semakin mempesona. Tubuhnya, yang tingginya kira-kira selutut, semakin tinggi. Kemudian, binatang kilin itu menatap cincin luar angkasa di tangan Lin Fei dengan ekspresi penuh harap. Aku sudah selesai makan. Raja obat 100.000 tahun rasanya sangat lezat. Baiklah, ikut aku setelah kamu selesai makan. Aku akan mengantarmu berkeliling. Sebaiknya kamu tidak mengeluarkan napas. Agar tidak menimbulkan keributan dan sensasi yang tidak perlu. Lin Fei pura-pura tidak mengerti. Iya, dengan tenang menyimpan cincin luar angkasa itu. Sebagai gantinya, ia memberikan labu giok yang baru saja mengumpulkan mata air spiritual, serta senjata ajaib luar angkasa yang mengumpulkan obat spiritual dari Tan Bian, kepada binatang kilin. Baiklah, ini hari pertama. Dalam 9 hari, aku bisa memakan Raja Obat berusia 100.000 tahun lagi. Melihat Lin Fei menyimpan cincin luar angkasa berisi Raja Obat. Binatang kilin mengikuti Lin Fei dengan sedikit kekecewaan, bergumam pada dirinya sendiri. Mulut Lin Fei sedikit melengkung. Ia tidak banyak bicara. Awalnya ia berpikir bahwa menemukan binatang kilin ini pasti akan mengarah pada pertempuran sengit. Namun ia tidak pernah menyangka hal itu. Hanya dengan seorang Raja Obat untuk mengelabuinya ke pihaknya, menghemat banyak tenaga. Adapun tindak lanjutnya, Lin Fei tidak khawatir makhluk itu akan kabur. Dengan sedikit pemikiran dan keterampilan, ia pasti bisa meyakinkannya untuk tetap di sisinya. Ngomong-ngomong, bagaimana kau tahu keberadaan kami? Kau tahu, kami diselimuti formasi-formasi tingkat tinggi. Dalam perjalanan pulang, Lin Fei tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Formasi tingkat tinggi apa? Itu sebenarnya berevolusi dari kekuatan magis bawaan klan kilinku. Lagi pula, formasimu itu versi yang disederhanakan, penuh kekurangan. Manusia dan binatang iblis biasa tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa. Kata kilin kecil dengan sedikit bangga. Jadi begitu, formasi penentang langit sebenarnya berevolusi dari kekuatan magis bawaan klan kilinmu. Lalu bagaimana kau bisa berakhir di dunia rendahan seperti alam nebula? Tanya Lin Fei, tiba-tiba tersadar. Teknik void terlarang itu pada dasarnya sangat mendalam dan tak terduga. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin besar efeknya. Lin Fei menggunakan versi yang disederhanakan kali ini, jadi tidak mengherankan jika kilin bisa melihatnya. Entahlah, saat aku sadar kembali, aku sudah ada di sini, jawab kilin dengan ekspresi agak mengelak. Sepertinya ia berbohong. Melihat hal ini, Lin Fei tidak melanjutkannya, percaya bahwa dengan lebih banyak waktu bersama, ia akan memiliki kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Baru-baru ini ia merasa waspada, jadi wajar saja jika ia waspada. Wus! Sesaat kemudian, Lin Fei telah kembali ke Long Wu dan yang lainnya bersama kilin. Long Wu melirik kilin dengan tenang sebelum mengalihkan pandangannya, tidak berlama-lama. Ia telah melihat kilin yang lebih kuat. Inilah kilin yang legendaris, sungguh luar biasa. Xiao Yu dan Yao Huang, di sisi lain, tak kuasa menahan diri untuk menatap kilin selama beberapa detik lagi, merasa takjub. Naga sejati ini luar biasa kuat. Ia telah menguasai setidaknya 8 hukum Dao. Sementara itu, kilin, ketika melihat Long Wu, mundur dengan takut-takut, seperti tikus di depan kucing. Jangan khawatir, nak, aku tidak punya niat buruk padamu. Kalau tidak, aku pasti sudah menangkapmu sejak lama. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu memakan Raja Obat berusia 100.000 tahun? Melihat ini, Long Wu berkata dengan tenang. Kilin kecil itu akhirnya muncul, tetapi perilakunya masih sangat terkendali, dan ia menatap Lin Fei lagi. Ia tampak bingung. Long Wu begitu kuat sehingga bahkan Raja Obat berusia 100.000 tahun pun tidak akan menariknya. Bagaimana mungkin ia mau mengikuti Lin Fei? Mungkinkah? Apa keunikan dan keistimewaan Lin Fei? Bab 1918 kunci lain ditemukan. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja di luar kemampuan makhluk kecil ini untuk dipecahkan. Meskipun ia lebih pintar daripada binatang iblis pada umumnya, dengan IQ yang sangat tinggi. Namun, bagaimanapun juga, ia tidak pernah memahami kesenangan manusia, dan ia hampir tidak dapat membayangkannya. Sekarang makhluk kecil ini telah berhasil, langkah selanjutnya adalah menemukan kuncinya. Kata Lin Fei, sambil menggosok dagunya. Tidak perlu, kami menemukannya ketika kau pergi tadi. Begini, kata Long Wu. Dengan jentikan tangannya, kristal berbentuk berlian merah menyala muncul di telapak tangannya, melayang di depan Lin Fei. Sebelumnya, dalam perjalanan ke gunung belakang, Lin Fei telah memberitahu para wanita lokasi kunci tersebut. Sementara para wanita itu menunggu, mereka tidak ada pekerjaan lain, jadi mereka langsung pergi dan mengambil kuncinya. Gunung itu dipindahkan ke sini hanya sebagai hiasan, tanpa tujuan lain. Karena itu, mengambil kuncinya mudah. Kunci itu sendiri hanya seukuran ibu jari. Menggantung di telapak tangan Long Wu, tampak seperti mimpi, seperti batu akik yang berkilauan atau inti yang digali dari pusat matahari. Bahkan manusia biasa tanpa pengalaman kultivasi pun dapat melihat kualitasnya yang luar biasa. Namun, kunci merah menyala ini identik dengan kunci warna-warni yang sebelumnya ia dapatkan di dinasti ilahi Istana Ungu.
Selain warnanya, bentuk dan rasanya pun identik. Nah, nona-nona, kalian sungguh istri-istriku yang berbudi luhur. Aku sangat beruntung memiliki kalian. Lin Fei mengambil kunci itu dengan sedikit terkejut. Ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan tak terkatakan di dalamnya. Namun, kunci itu disegel dan tidak dilepaskan. Mungkin, hanya setelah ketujuh kunci terkumpul, kekuatan tak terbatas yang terkandung di dalamnya akan dilepaskan. Apa ini? Tanya Kilin kecil, matanya melebar dengan tatapan penasaran seperti bayi, menatap kunci merah menyala itu. Ia bisa merasakan bahwa benda ini sungguh luar biasa. Air liur menetes dari sudut mulutnya, dan ia tampak seolah hendak menelannya untuk mencicipinya. Set, nak, kuperingatkan kau, jangan main-main dengan benda ini. Ini adalah kunci menuju harta karun yang luas. Setelah kau mengumpulkan ketujuhnya, kau akan mendapatkan raja obat yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, aku tidak akan memberitahumu. Tapi sekarang setelah kau melihatnya, kau pasti akan mengetahuinya cepat atau lambat. Aku tidak masalah memberitahumu, tapi kau tidak boleh memberitahu siapapun. Kalau tidak, siapa yang tahu siapa yang akan mendapatkan raja obat yang tak terhitung jumlahnya di dalam harta karun itu? Lin Fei, terpikir sesuatu, sengaja merendahkan suaranya, ekspresinya serius. Apa? Oh, oke, aku janji tidak akan mengatakan omong kosong. Kilin kecil itu memang rakus sejak awal. Ia bisa saja mengandalkan kekuatan magis bawaannya untuk bersembunyi dengan sempurna, tetapi karena Lin Fei telah mengambil semua obat spiritualnya, ia tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkan identitasnya. Saat ini, mendengar kabar seperti itu sama saja seperti orang miskin yang mendengar tentang keberadaan gunung emas dan perak. Matanya tiba-tiba berbinar, dan ia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berjanji. Baiklah, asal kau bisa merahasiakannya. Ngomong-ngomong, kalau kau bisa sedikit berusaha dan membantu menemukan kuncinya, aku tidak keberatan kau ikut dengan kami ke dalam rumah harta karun yang penuh dengan raja obat. Kalau begitu kau boleh makan sepuasnya. Lin Fei menyadari bahwa ia telah tertipu. Ia sama sekali tidak merasa bersalah, tersenyum, dan memberinya dosis obat kuat lagi. Baiklah, sebenarnya, kekuatanku masih sangat bagus. Selama kau tidak berbohong padaku, aku bisa membantumu semampuku. Kilin kecil itu mengangkat cakarnya, menepuk dadanya, dan berkata, seolah-olah bukan dia yang mengatakan tidak akan melakukan apapun untuk Lin Fei. Saat kata-kata itu terucap, ia bertanya dengan tidak sabar, jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kita perlu menemukan kunci berikutnya? Belum, aku masih ada urusan lain. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa apa yang kukatakan. Sembunyikan penampilanmu. Kalau tidak, itu akan mudah menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kata Lin Fei setelah berpikir sejenak. Setelah mendapatkan kunci dan Kilin, ia sangat bersemangat. Kau tahu, klan Kilin adalah yang kedua setelah klan naga sejati di alam semesta yang luas, dengan potensi pertumbuhan yang tak terbatas. Jika mereka bertahan hidup, mereka akan memiliki setiap kesempatan untuk mencapai alam master surgawi. Replika artefak kuno asal, bagaimanapun, adalah instrumen magis yang tetap. Pada dasarnya, artefak ini tidak memiliki ruang untuk berkembang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa menipu seekor kilin untuk dimilikinya adalah pencapaian terbesar Lin Fei sejak tiba di alam nebula. Bahkan, setelah menemukan replika artefak kuno asal yang tergambar di peta harta karun, replika itu tetap tidak dapat dibandingkan dengan anak kilin. Selanjutnya, kita akan melihat berbagai sekte dan para jenius yang datang untuk bersaing. Jika tidak ada yang lain, kita bisa meninggalkan tempat ini. Kita akan menuju ke lokasi lain, di wilayah selatan, untuk mencari kunci berikutnya. Oke, maaf, terjadi kesalahan saat memuat konten bab. Kami tidak berhasil memuat bab atau menyegarkan halaman. Kilin kecil itu mengangguk dengan sedikit kekecewaan. Kemudian, cahaya keemasan menyambar tubuhnya, dan beberapa rune samar melintas. Seketika, penampilan keemasannya yang mempesona berubah menjadi seekor binatang kecil yang biasa-biasa saja. Dengan ekor pendek, bulu abu-abu muda, dan lubang hidung besar, ia menyerupai anak sapi, anak kuda, atau sesuatu di antaranya. Jelek sekaligus menggemaskan. Ia sama sekali tidak terlihat oleh mereka yang berkemampuan lebih rendah. Bagus sekali. Lin Fei tersenyum, mengabaikan keberatan kilin kecil itu dan mengelus kepalanya. Kemudian, setelah bertukar pandang dengan para wanita, ia berangkat ke tempat kompetisi seni bela diri yang dibangun khusus oleh Sekte Beastmaster. Namun, setibanya di sana, Lin Fei menyadari bahwa perjalanannya sangat lancar. Awalnya ia memperkirakan akan membutuhkan waktu sehari untuk mendapatkan kunci dan kilin. Tetapi ternyata hanya sekitar 1 jam. Kompetisi seni bela diri yang diselenggarakan khusus oleh Sekte Beastmaster untuk mencari pengantin wanita baru dijadwalkan akan dimulai besok. Kerumunan itu jarang, kecuali para Beastmaster yang sedang sibuk menyiapkan tempat. Anehnya, tidak ada sekte lain yang hadir. Mereka mungkin sedang memulihkan diri di tempat khusus yang disiapkan Sekte Beastmaster. Cek, aku bahkan datang lebih awal. Lin Fei mengusap dagunya, merasa ada yang tidak beres.
Seperti kata pepatah, ketika segala sesuatunya tidak biasa, selalu ada masalah. Jika semuanya berjalan terlalu mulus, hal buruk akan terjadi. Ia teringat kata-kata lelaki tua yang ditemuinya di perpustakaan. Aku hanya berharap ketika Sekte Beastmasterku dalam kesulitan, kau dapat membantuku dan menyelesaikan krisis ini untukku. Pikir Lin Fei dalam hati. Mungkinkah sesuatu yang tak terduga akan terjadi selama kompetisi Beastmaster besok? Bab 1919, berhentilah bersikap pendiam. Lin Fei saat ini tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini adalah intuisi tajam yang muncul setelah kultivasinya meningkat. Namun, dengan kekuatan Lin Fei saat ini, bahkan jika langit alam nebula runtuh, ia tidak perlu takut. Karena itu, mentalitas Lin Fei sangat tenang. Lagi pula, bahkan jika tarian naga dikesampingkan, kekuatan Lin Fei sudah cukup untuk melawan mereka yang menguasai 5 hukum agung. Di planet ini, berjalan menyamping bukanlah masalah sama sekali. Aku tidak ada urusan sekarang, bolehkah aku berjalan-jalan? Jangan khawatir, aku jelas tidak akan melarikan diri. Kilin kecil itu melihat bahwa Lin Fei tidak memiliki langkah spesifik selanjutnya, dan dengan memutar mata hitamnya yang besar, ia berbicara dengan ragu-ragu. Baiklah, tapi jika kau membuat masalah, aku tidak akan membereskan kekacauanmu. Kata Lin Fei terus terang. Jangan khawatir, di tempat kecil ini, kecuali aku kehilangan akal sehatku, aku tidak akan mengungkapkan jejak apapun. Kilin kecil itu mendengus kesal, lalu, dengan satu gerakan tubuhnya, ia menghilang tepat di depan hidung Lin Fei dan yang lainnya. Melihat ke arahnya, seperti dugaan, ia menemukan obat berharga bermutu tinggi di Sekte Beastmaster. Makhluk kecil ini benar-benar rakus. Kalau aku harus memberinya nama, aku akan menyebutnya rakus kecil. Kata Lin Fei sambil tersenyum. Rakus kecil. Para wanita itu semua malu, agak terdiam melihat kemampuan Lin Fei dalam menamainya. Jelas ia adalah binatang suci dengan potensi pertumbuhan tak terbatas, tetapi dengan nama ini, ia benar-benar kehilangan semua martabatnya. Jika kau memberi tahu seseorang yang tidak tahu, kami tidak berhasil. Kebanyakan orang akan mengira ini hewan peliharaan biasa. Hahaha, kurasa lumayan. Kita tidak punya banyak kegiatan sekarang, jadi kenapa tidak mencari tempat untuk menikmati pemandangan dan bermalam? Tunggu sampai kompetisi bela diri dimulai besok, lalu ikut bersenang-senang. Kau tahu, aku belum menyentuhmu setidaknya selama 2 hari. Kata Lin Fei, merasa senang dengan dirinya sendiri. Ia mengangkat sebelah alis. Kau tidak bisa menahannya hanya dalam 2 hari. Long Wu sedikit mengernyit dan tanpa sadar mundur selangkah. Xiao Yu merasakan firasat buruk dan mendorong Lin Qingqian yang linglung ke depannya, berusaha agar tidak diperhatikan. Ini hampir menjadi kebiasaan Lin Fei. Ketika ia tidak ada kegiatan, mereka akan tes. Hehe, adikku sayang, kalau aku tidak ada kegiatan, aku tidak akan bisa menahannya bahkan untuk sesaat, semenit, atau sedetik, apalagi 2 hari, apalagi sehari. Jangan terlalu pendiam dan biarkan aku bersenang-senang. Mata Lin Fei terpaku pada ketiga wanita itu, menyeruput ludahnya. Ia terus terang dan mengatakan apa yang ingin ia katakan. Oke, tapi tunggu sampai kalian bisa menangkap kami. Long Wu benar-benar tidak sportif. Ia berbalik dan melesat menembus kehampaan, menghilang di tempat. Kata-katanya jelas berarti bahwa siapapun yang tertangkap oleh Lin Fei akan gawat. Saat Xiao Yu dan Lin Qingqian menyadari apa yang terjadi, mereka sudah tak bisa lepas dari cengkeraman Lin Fei. Masih pagi. Ayo kita kalahkan kalian berdua dulu, baru kita bisa menemukan saudari Long Wu. Dan tentu saja, Lin Fei tidak akan membiarkan Long Wu pergi. Hanya saja, saat ini, Xiao Yu dan Lin Qingqian perlu diurus, dan untuk sementara ia tidak bisa mengampuni mereka. Terutama Lin Qingqian, Raja Obat dalam wujud manusia. Ini pertama kalinya ia bersama Lin Fei, tentu saja, Lin Fei harus menjaganya dengan baik dan meninggalkan kesan yang sangat baik, juga akan memudahkan untuk memulai lain kali. Yah, meskipun Raja Obat ini cukup kuat, mereka masih jauh lebih rendah daripada Raja Obat. Ngomong-ngomong, kita akan segera pergi dari sini. Teruslah berkeliling. Aku harus makan setidaknya 2 Raja Obat, atau aku akan mengasihani diri sendiri. Sementara itu, di sisi lain, tanpa sepengetahuannya, Kilin kecil, yang diberi nama agak payah, keserakahan kecil, diam-diam menyusup ke dalam gudang harta karun Sekte Beastmaster. Setelah menjarah beberapa Raja Obat berusia puluhan ribu tahun, ia melahapnya. Masih merasa tidak puas, ia melepaskannya begitu saja dan terus menjelajahi berbagai gudang harta karun Sekte Beastmaster. Meskipun gudang harta karun Sekte Beastmaster tentu saja tunduk pada berbagai batasan. Diabadikan dalam berbagai formasi untuk mencegah pencurian dan mencegah hilangnya khasiat obat, formasi ini tidak menjadi penghalang bagi Kilin kecil. Ia menjelajahi berbagai gudang dengan mudah dan nyaman, hampir seperti ikan di air. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Setelah setengah jam berusaha, ia akhirnya menemukan ramuan kuno berkualitas luar biasa di salah satu gudang. Tepat saat Kilin kecil hendak melahapnya, sebuah bas tiba-tiba terdengar, 2 sosok, memegang token, diam-diam menyusup ke dalam gudang. Mereka adalah 2 wanita muda.
Yang satu, mengenakan gaun kasa hijau, tampak lincah dan anggun, bagaikan roh tumbuhan. Maaf, terjadi kesalahan saat memuat konten bab. Gagal memuat bab atau menyegarkan halaman. Maaf, terjadi kesalahan saat memuat konten bab. Kami tidak berhasil memuat bab atau menyegarkan halaman. Seorang wanita mengenakan jubah putih bulan, namun jubah itu tak mampu menyembunyikan sosoknya yang mengesankan. Kedua wanita itu tampak berusia tak lebih dari 25 atau 26 tahun, dengan sosok dan raut wajah mereka yang penuh dengan kecantikan luar biasa. Lebih lanjut, kultivasi mereka tidak rendah, telah menguasai dua prinsip Dao Agung. Mereka bahkan nyaris mencapai ambang batas Dao ketiga. Wanita bergaun hijau itu tak lain adalah Gu Xiaoxiao, saintes dari Sekte Beastmaster. Wanita berjubah putih itu tak lain adalah Bai Jianjia, kakak perempuannya, yang tumbuh bersamanya dan memiliki persahabatan yang erat. Kakak, aku sungguh tidak ingin mengikuti instruksi guru dan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Untuk mendapatkan suami, itu bukan ambisiku. Aku ingin berkeliling dunia dan menjadi wanita yang berwibawa. Bagaimana kalau ku berikan posisi saintes kepadamu dan kau menggantikanku? Kata Gu Xiaoxiao genit, sambil menjabat lengan Bai Jianjia. Adik perempuan, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Kau diam-diam mengamati semua kandidat yang datang ke kompetisi bela diri untuk mendapatkan pengantin, lalu kau bilang tidak tertarik. Menurutku, kau tidak menyukai salah satu kandidat yang datang ke kompetisi, kan? Kau ingin aku jadi kambing hitam di saat seperti ini? Aku tidak mau. Lagi pula, jika ketua sekte tahu tentang ini, dia tidak akan membiarkanmu atau aku lolos begitu saja. Jadi, lebih baik kau menunggu sampai menikah. Bai Jianjia tersenyum, tanpa ampun mengungkapkan kata-katanya. Ia mengulurkan jari gioknya dan menepuk dahi Gu Xiaoxiao yang halus. Kakak perempuan, apa kau harus sekejam itu? Gu Xiaoxiao berpura-pura menangis. Adik perempuan, standarmu terlalu tinggi. Begitu banyak orang berbakat tidak bisa memuaskanmu. Bai Jianjia memutar matanya. Cek, itu sebabnya posisi Sein Maiden bukan milikmu, sejak ku dengar ketua sekte membicarakan perbuatan orang dari dinasti ilahi Istana Ungu itu. Aku tidak percaya kau bisa tertarik pada para jenius sekte itu, saudari senior. Tanya Gu Xiaoxiao dengan tangan terlipat.